Intelligence atau AI dengan topik atau pekerjaan pengacara akan digantikan oleh robot di masa depan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Windy Syarani, nomor absen 38. Saya Ira Safera, nomor absen 13. Saya Muhammad Haidar Abdul Revan, absen 25. Saya Muhammad Aziz Indra Krista, absen 20, dan terdapat dua teman kami yang tidak hadir, yaitu Fatia Amira absen 7 dan Kakak Azani absen 13. A few moments later. Yang pertama, kami akan membahas hipotesis yang akan disampaikan oleh Indra. Jadi yang pertama, hipotesisnya yaitu adalah penelitian hukum. AI dapat melakukan pencarian literatur dan kasus hukum yang ekstensif dengan cepat. Dapat membantu pengacara menemukan presiden yang relevan. Yang kedua yaitu adalah otomatisasi dokumen. Perangkat lunak AI dapat menghasilkan draft dokumen hukum standar seperti perjanjian kerahasiaan atau NDA, surat kuasa atau wasiat dengan memasukkan parameter tertentu. Dan yang ketiga yaitu analisis dokumen. AI dapat meninjau dan menganalisis ribuan halaman dokumen hukum seperti kontrak, putusan pengadilan, dan lain-lain dalam waktu yang jauh lebih singkat dibanding manusia, mengidentifikasi pola, risiko, dan informasi relevan. Namun menurut saya bahwa AI atau robot ini tidak dapat sepenuhnya menggantikan pengacara ya, karena mungkin dalam hal-hal seperti ini itu diperlukan seperti penilaian manusia, etika, atau logika seperti itu. Selanjutnya kami memiliki 8 fakta atau bukti. 4 fakta pertama akan dibacakan oleh Ira. Fakta atau bukti yang pertama yaitu beberapa firma hukum di Amerika dan Eropa sudah menggantikan AI seperti Cross Intelligence untuk mencari dan menganalisis data hukum. AI ini bisa membaca ribuan dokumen dalam hitungan detik. Kedua, banyak perusahaan hukum memakai AI untuk discovery. AI mencari bukti relevan dari jutaan email dan dokumen. Ini menghemat waktu dan juga biaya. Yang ketiga, pengadilan di Estonia sudah menguji sistem AI untuk memutus gugatan kecil dengan nilai tertentu. Sistem ini memproses kasus sederhana supaya hakim fokus pada perkara yang lebih berat. Yang keempat, perusahaan besar seperti Deloitte dan PwC memakai AI untuk analisis kepatuhan hukum. AI menandai potensi pelanggaran lebih cepat daripada pemeriksaan manual. Fakta atau bukti selanjutnya akan disampaikan oleh Haidar. Yang kelima adalah studi MIT menunjukkan model AI mampu memprediksi putusan pengadilan di Amerika. Untuk penjelasannya bisa dilakukan oleh Haidar. Dengan akurasi lebih dari 70%. Ini menunjukkan kemampuan AI membaca pola hukum. Yang keenam adalah banyak startup hukum memakai chatbot hukum untuk menjawab pertanyaan dasar. Chatbot membantu masyarakat yang sulit mengakses bantuan hukum tradisional. Yang ketujuh, firma hukum di Jepang memakai sistem AI untuk cek kontrak dalam berbahasa Jepang dan bahasa Inggris. Sistem ini mengurangi kesalahan manusia saat membaca dokumen panjang. Yang kedelapan atau yang terakhir, robot lawyer di Amerika, sebuah perusahaan di AS pernah menawarkan untuk menggunakan robot pengacara berbasis AI untuk membantu dalam kasus pengadilan, meskipun masih dalam tahap eksperimental dan kontroversial, menunjukkan adanya eksplorasi teknologi dalam industri. Oke, jadi dukungan kecerdasan buatan ada dukungan besar dari AI. Robot atau sistem AI bekerja dengan teknologi machine learning dan natural language processing untuk memahami bahasa hukum, menganalisis kasus, dan memberi rekomendasi hukum. Namun, AI belum bisa menggantikan kemampuan manusia dalam berdebat,
bernegosiasi dan menilai aspek moral. Yang terakhir, simpulan akan disampaikan oleh Pak. Berdasarkan fakta dan perkembangan teknologi yang ada, dapat disimpulkan bahwa robot berbasis kecerdasan buatan memang memiliki kemampuan untuk menggantikan sebagai pekerjaan pengacara, khususnya yang bersifat administrasi, analisis dokumen, pencarian data hukum, serta pembuatan draft notas. AI mampu bekerja lebih cepat, efisien, dan akurat dalam memproses informasi dalam jumlah besar. Namun meskipun kecerdasan buatan semakin maju, masih terdapat aspek-aspek penting dalam profesi pengacara yang sulit digantikan oleh robot. Pengacara tidak hanya bekerja berdasarkan data dan logika, tetapi juga memerlukan kemampuan berpikir kritis, berargumentasi, bernegosiasi, memahami emosi, serta mempertimbangkan nilai moral dan keadilan. Hal-hal tersebut membutuhkan empati, institusi, dan pengetahuan konteks sosial yang mendalam. Dengan demikian, di masa depan, AI kemungkinan besar akan menjadi alat bantu yang sangat kuat bagi pengacara. Buat sepenuhnya menggantikan mereka. Kombinasi antara teknologi AI dan kemampuan manusia akan menciptakan sistem hukum yang lebih cepat, akurat, dan tepat, tetap berorientasi pada nilai kemanusiaan. Jadi intinya mungkin di sini akan saya sampaikan pendapat saya bahwa AI atau robot sepenuhnya tidak akan bisa menggantikan profesi pengacara karena ada beberapa faktor, yaitu bahwa setiap masalah itu pasti ada penilaian manusia, etika, dan interaksi interpersonal. Jadi apa tugas AI atau robot? Yaitu sebagai pembantu. Ibaratnya kalau misal ya mencari informasi, ibarat jika ada suatu masalah untuk terdakwa, AI atau robot itu akan mencari sebuah hukum, sumber hukumnya, seperti itu saja. Kayak apa ya, robot lawyer. Jadi misal ada sebuah masalah atau terdakwa, dia melanggar masalah apa, melanggar hukum apa, jadi itu nanti yang mencari itu AI atau robotnya, seperti itu. Baiklah, itu saja beberapa yang telah kami sampaikan tentang AI atau robot bisa menggantikan pengacara atau tidak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.